Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Safni Afrida dari Pendidikan Geografi dengan NIM 2101095032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya mengenai fisiografi dan geomorfologi Provinsi Papua Barat. Jadi, Papua Barat adalah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Wilayah ini mencakup Semenanjung, Pemberai, dan Wandamen. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari. Nah, untuk karakteristik wilayah Papua Barat, secara geografis, batas wilayah Provinsi Papua Barat sebagai berikut. Di sebelah utara, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Laut Banda atau Provinsi Maluku. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Seram. Lalu selanjutnya terdapat kemiringan lahan di Provinsi Papua. Seperti yang ada di layar monitor, bisa disimpulkan bahwa yang mendominasi bentuk lahan di daerah Papua Barat ini adalah bentuk lahan yang curam, yaitu bisa dilihat pada legenda, terdapat warna hijau yang tentunya sangat mendominasi wilayah Provinsi Papua Barat. Nah, selanjutnya saya akan membahas, mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kenapa di Papua tidak ada gunung berapi? Jadi, salah satu penyebabnya adalah karena dipengaruhi oleh letak lempeng tektonik dan ketebalan lapisan litosfer. Semakin jauh jarak lempeng tektonik, maka kemungkinan sebuah pulau memiliki gunung berapi semakin kecil. Pulau tersebut juga jarang mengalami gempa bumi karena semburan magma. Seperti yang kita tahu, bahwa di Papua itu tidak pernah terdengar adanya letusan gunung berapi. Itu dikarenakan di Papua tidak ada gunung berapi. Lebih tepatnya sebenarnya di Papua terdapat satu gunung berapi, tapi itu sudah masuk ke wilayah Papua Nugini, bukan bagian dari Indonesia. Sama halnya juga dengan Pulau Kalimantan. Kita tidak pernah mendengar kedua pulau tersebut mengalami bencana letusan gunung berapi. Nah, selanjutnya saya akan membahas bentuk lahan yang ada di Provinsi Papua Barat. Yang pertama itu ada bentuk lahan denudasional. Proses denudasional merupakan kesatuan dari proses pelapukan gerakan tanah erosi dan kemudian diakhiri proses pengendapan. Semua proses pada batuan baik fisik maupun kimia dan biologi sehingga batuan menjadi desintegrasi dan dekomposisi. Seperti pada gambar, saya mengambil Gunung Botak yang ada di Manokwari, Papua Barat. Karena wilayah tersebut merupakan proses dari denudasi yang didominasi punggung lereng yang curam dan sebagian kaki gunungnya berbatasan dengan laut. Selanjutnya ada bentuk lahan organik. Nah, bentuk lahan asal organik merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme, salah satunya adalah hutan bakau atau mangrove. Selanjutnya ada bentuk lahan marin. Aktivitas marin yang pertama adalah abrasi, sedimentasi, pasang surut, dan pertemuan terumbu karang. Bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas marin berada di kawasan pesisir yang terhampar sejajar garis pantai. Di sini saya mengambil contoh Teluk
yang mana teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Yang selanjutnya ada bentuk asal fluvial. Nah, bentuk asal fluvial berkaitan erat dengan aktivitas sungai di permukaan yang berupa penikisan, pengangkutan, dan jenis buangan pada daerah dataran rendah seperti lembah, ledok, sungai. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu Sungai Mender yang merupakan sungai yang berkelok-kelok seperti bisa dilihat pada gambar. Sungai tersebut menyerupai cacing. Dan selanjutnya ada bentuk lahan antropogenik, yang merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, contohnya pelabuhan. Nah, di sini saya mengambil contoh pelabuhan yang terdapat di Provinsi Papua Barat, yaitu Pelabuhan Wesior. Selanjutnya ada bentuk lahan solusional. Bentuk lahan solusional ini terbentuk karena pelarutan batuan yang terjadi pada litologi lain, terutama batuan karbonat lain, misalnya dolomit, nah dalam evaporit seperti halnya gips dan halite, dan merupakan batuan kapur berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Nah, di sini saya mengambil contoh, yaitu batuan kars, bukit kars yang ada di Kabupaten Kaimana. Bisa dilihat pada gambar terdapat batuan kars di sini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.